Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya teman-teman hari ini sudah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih. Sebelumnya, sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar jelas dan visual saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, ini untuk judulnya kita nanti, sebelum kita masuk ke judul, saya ingin melihat peserta kita apakah sudah masuk semua. Mulai dari Mbak Dana Dili, sudah hadir? Ya, Pak. Ya, terus ada Pak Kartiko. Hadir, Pak. Ya, terus Bu Rosidah. Ridah Rosita ya, mohon maaf. Iya, Pak. Hadir, Pak. Iya, terima kasih. Ada Pak Soehardi ini yang paling tampan ini. Siap, hadir, Pak. Oh, siap. Ada lagi Bang Andreas ini. Ini ketampanannya ini. Hadir, Pak. Saingan sama Mas Soehardi ini. Ya, terima kasih. Oke, mungkin langsung kita mulai saja untuk tidak membuang waktu lama-lama. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan persyaratan GMP untuk hygiene pribadi. Sebelum itu, karena kita masih pertemuan pertama, izinkan saya untuk berkenalan dulu. Nah, ini biodata saya. Saya di sini nama saya adalah Nurhirta Rizky Ardavian. Status saya adalah sudah K2 ya, artinya menikah dan punya anak 2. Ya, tempat tanggal lahir saya di Bojonegoro 19 Maret tahun 1990. Kita cukup tua ya. Domisilinya di Desa Punci, Dander, Bojonegoro. Untuk bertugasnya saya di UPT BLK Bojonegoro. Pendidikan saya dulu di Sarjana Perikanan, Universitas Erlangga Surabaya. Nomor HP saya ada di screen, mungkin bisa dicatat untuk teman-teman nanti kalau apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum jelas, bisa langsung menghubungi, dan email juga mungkin bisa dicatat untuk nanti pengiriman tugas akhir ya, setelah kita melalui sesi ini. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, mungkin perlu saya jelaskan juga peraturan untuk kelas ini. Jadi kita hari ini tidak boleh merokok dan juga makan ya untuk yang puasa saat materi. Tapi untuk yang tidak puasa makan dipersilakan. Coba juga diperhatikan emergency exit-nya di tempat masing-masing karena kita melalui Zoom meeting. Terus selanjutnya dilarang mengoperasikan handphone. Apabila ada keperluan nanti bisa raise hand saja atau bisa off cam dulu, tidak apa-apa. Nanti, tapi kalau untuk mengoperasikan handphone, jangan dulu ya sementara. Terus yang selanjutnya, gunakan pakaian sesuai ketentuan. Jadi kita hari ini seragamnya adalah putih ya, atasannya putih. Bawahannya kalau boleh hitam, tapi kan nggak kelihatan bawahannya. Jadi bebas, tidak apa-apa, yang penting atasannya putih. Terus selanjutnya, gunakan masker dengan benar dan selalu taati protokol kesehatan apabila sedang berada di luar rumah ya. Contohnya adalah mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga menghindari berkerumun yang terlalu lama ya di luar rumah ya. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar apa itu GMP atau Good Manufacturing Practice, teman-teman? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Mas Kartiko ini sepertinya mungkin sudah pernah mendengar, Mas Kartiko? Sudah, Pak. Baru aja, Pak. Oh iya, baru saja ya. Oke, siap. Oke, kita ngambil judul hari ini adalah kita tentang GMP atau Good Manufacturing Practice yang apabila dialih bahasakan ke bahasa Indonesia kurang lebih adalah menjaga praktek pengolahan yang baik, ya, praktek pengolahan makanan yang baik. Nah, kita diambil dari unit kompetensinya GMP. Elemennya mengikuti persyaratan GMP saat menjalankan aktivitas tugas. Terus HUK-nya adalah persyaratan GMP untuk hygiene pribadi dipenuhi. Untuk IUK-nya dapat menjelaskan cara memenuhi persyaratan GMP untuk hygiene pribadi. Oke, sampai sini mungkin tidak ada yang ditanyakan? Semoga tidak ada ya. Oke, siap. Langsung kita beralih ke slide selanjutnya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan cara memenuhi persyaratan hygiene untuk pribadi sesuai persyaratan GMP dan juga tahu apa kira-kira apa saja sih yang perlu kita penuhi
untuk diri kita sendiri apabila kita ingin mengolah makanan gitu ya. Manfaatnya membuat kita lebih sadar akan kebersihan, hygiene serta kerapian pribadi di tempat kerja. Nah, ini kita langsung masuk ke materi inti, yaitu persyaratan GMP untuk hygiene pribadi. Nah, ini mungkin yang sudah pernah bekerja di perusahaan pengolahan makanan ada teman-teman di antara teman-teman di sini? Belum ada? Yang sudah pernah mungkin melakukan tugas akhir atau PKL atau apa pada waktu kuliah di perusahaan pengolahan makanan mungkin? Ada? Belum, Pak. Belum ada ya. Nah, nanti kalau misalnya masuk ke perusahaan-perusahaan pengolahan makanan yang besar, khususnya itu pasti di sana akan ada persyaratan untuk hygiene pribadi khususnya ya, untuk GMP dan khususnya untuk hygiene pribadi. Hygiene pribadi ini salah 5-nya adalah personil yang bekerja langsung menangani makanan harus dalam keadaan sehat, pakaian yang digunakan harus disiapkan, digunakan, disimpan, dan dibuang atau dicuci sesuai dengan prosedur GMP, gerakan personil di sekeliling tempat kerja sesuai dengan flow material dan prosedur keluar masuk. Terus personil harus mencuci tangan secara berkala. Dan yang terakhir mungkin personil harus menghindarkan diri dari kebiasaan yang dapat mencemari makanan. Nah, ini nanti saya jelaskan satu-satu. Mungkin dari yang pertama dulu. Dari yang pertama dulu adalah personil atau karyawan ya. Kalau misalnya kita di perusahaan karyawan, kalau misalnya kita di BLK atau di bengkel, di dapur masing-masing, berarti ya personil atau peserta pelatihan gitu ya, yang bekerja langsung menangani makanan, harus dalam keadaan sehat. Nah, definisinya dalam keadaan sehat ini bagaimana? Nah, berarti kalau sehat berarti tidak sakit ya. Tidak sakit ya. Tapi untuk penyakit-penyakit khusus yang memang tidak boleh untuk menangani makanan itu contohnya adalah sakit kuning, ya, diare, sakit perut, muntah itu, terus demam, sakit tenggorokan, punya penyakit kulit, keluar cairan dari telinga, mata dan hidung. Nah, itu tidak diizinkan melakukan pekerjaan langsung yang berhubungan dengan makanan ya. Enggak boleh. Terus selanjutnya tentang pakaian kerja. Ini nanti mungkin boleh dicatat ya, sedikit-sedikit sambil dicatat. Jadi nanti akan ada kuis setelah ini, mungkin akan ada tugas setelah ini. Jadi mungkin kurang lebih nanti salah satunya dari sini gitu ya. Jadi ya, tolong diperhatikan. Terus selanjutnya tentang pakaian kerja ya. Tentang pakaian kerja. Pakaian yang digunakan harus disiapkan, digunakan, disimpan, dan dibuang. Dibuang, masuk pakaian dibuang. Nah, maksudnya dibuang ini setelah selesai digunakan itu harus diapakan, gitu, dibuang atau dicuci sesuai dengan prosedur GMP dan tempat kerja. Ya. Pakaian kerja untuk beraktivitas ini yang wajib digunakan salah satunya adalah celemek. Ya. Celemek itu apa? Apron ya, apron. Terus selain itu topi atau hairnet untuk menutup rambut, khususnya untuk yang pria ya, pakai pria yang biasanya tidak berhijab. Kalau yang wanita biasanya berhijab, tidak pakai hairnet tidak apa-apa, kalau hijabnya tertutup, itu boleh. Selanjutnya sarung tangan, terus masker, dan juga sepatu boot. Nah, itu pun pakaiannya harus disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Sarung tangan juga harus selalu dijaga kebersihannya. Kalau enggak gitu ya harus pakai sarung tangan yang sekali pakai. Tentunya sarung tangan yang ini ya, yang dari plastik itu bisa, boleh yang sekali pakai. Terus selanjutnya pakaian kerja harus dilepas apabila meninggalkan ruang proses. Jadi kita kalau mau masuk ke ruangan yang digunakan untuk bekerja atau ruang proses atau ruangan yang digunakan untuk mengolah makanan itu pakaiannya kita sebaiknya harus double. Jadi kita pakai pakaian biasa, terus yang di luar ada pakaian proses. Nanti akan saya jelaskan lagi. Karena ini kan kita masih ngawang-ngawang gitu ya, ngawang-ngawang bahasa Jawanya. Terus selanjutnya ini salah satunya ini pakaian ini yang berhubungan adalah tentang perhiasan ya, perhiasan. Perhiasan mungkin yang pernah melakukan proses pembuatan makanan ya atau minuman pernah melihat ada yang pakai cincin ya. Mungkin Mbak Dana Dili ini suka pakai cincin kan, kalau misalnya sudah tunang ya kan, pakai cincin gitu. Cincin itu termasuk yang nggak boleh dipakai, Mbak ya. Cincin, kalung, bros dan sebagainya, jam tangan, termasuk juga kutek ya. Kalau yang cewek-cewek ini biasanya suka pakai kutek gitu ya, apalagi kalau pas lagi dapet gitu ya, lagi menstruasi biasanya ditandai pakai kutek. Nah, itu salah satu yang contoh yang tidak boleh digunakan apabila bekerja langsung menangani makanan karena dapat mencemari makanan.
Gerakan personil di sekeliling tempat kerja harus sesuai dengan flow material dan proses keluar masuk tempat kerja. Nah, ini juga salah satu yang sangat penting harus kita terapkan apabila kita ingin memproduksi makanan, khususnya dalam skala menengah atau ke atas gitu ya. Kalau kita mungkin di dapur kan pintunya cuma satu, jadi masuk situ, keluar situ ya kan. Mau ke kamar mandi lewatnya situ, dari kamar mandi balik ke dapur masuknya situ-situ lagi. Nah, itu enggak apa-apa juga sebenarnya. Yang penting kita harus cuci tangan secara berkala. Sebentar ya, ini ada azan masuk nih ya. Saya pause dulu azannya. Oke. Nah, sampai mana tadi Mas Kartiko? Tanya top azan Mas Kartiko. Sampai ini ya, gerakan personil ya. Gerakan personil ini, nah kalau bisa pintunya kita punya pintu masuk dan pintu keluar sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau masuk ruang kerja ada pintu masuknya sendiri, kalau kita mau keluar ada pintu keluar sendiri. Jadi nanti untuk mencegah kontaminasi silang. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang cuci tangan ya. Personil harus mencuci tangan secara berkala. Nah, ini penting juga, ini salah satu yang penting juga. Biasanya kita ada periode tertentu untuk mencuci tangan secara wajib. Jadi misalnya akan divalidasi oleh petugas laboratorium dan quality kalau misalnya kita di perusahaan. Kalau misalnya kita di dapur atau di rumah sendiri ya kita usahakan apabila kita mengerjakan membuat makanan gitu ya, buat makanan kalau kita lama gitu banyak dari pagi sampai sore kita usahakan cuci tangan secara periodik ya. 1 jam sekali atau 2 jam sekali tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya di perusahaan besar biasanya mereka sudah punya tim validasi sendiri. Selain mencuci tangan secara periodik, ada juga yang kita mandatori atau mengharuskan untuk mencuci tangan. Pertama, sebelum mulai kerja ya. Sebelum mulai kerja kita cuci tangan. Yang kedua, sebelum menangani makanan. Yang ketiga, di antara menangani makanan atau bahan makanan yang berbeda. Contohnya kita tepung-tepungan sama ikan-ikanan gitu ya. Mari kita habis megang ikan kan kita harus cuci tangan dulu baru megang tepung-tepungan. Nah, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, sesudah keluar dari toilet ya, terus sesudah menangani sampah dan sesudah menyentuh bagian tubuh. Sudah menyentuh bagian tubuh apa saja, mana saja bagian tubuh yang disentuh harus kita mencuci tangan. Umpamanya misalnya rambut gitu ya, apa pelipis ini kadang-kadang gatel, apa keringetan itu kan kita sentuh ini, kita sentuh nggak cuci tangan. Nah, itu bahaya sekali karena dari rambut atau ketombe itu sangat banyak bakteri-bakterinya. Contohnya yang paling banyak adalah Staphylococcus ya dari ketombe atau dari permukaan kulit kita gitu ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita lanjut. Jelas, Pak. Cukup jelas nggih? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah menghindarkan diri dari kebiasaan yang dapat mencemari makanan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang dapat mencemari makanan mungkin contohnya ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu teman-teman? Mungkin Mbak Dili. Apa kebiasaan yang dapat mencemari makanan? Apa ya? Ayo. Memakai perhiasan, Pak. Oh ya, oke. Selain itu ada lagi. Apalagi mungkin? Cuci tangan, Pak. Oh ya, betul. Ada lagi. Pak Kartiko mungkin ada pendapat lain. Oh, Bang Andreas. Bersin yang nggak ditutupin, Pak. Apa? Maaf. Bersin. Oh, bersin. Ya, bersin yang nggak ditutupin. Oke, Bang Andreas, Bang Suhardi mungkin ada pendapat lain? Mungkin menggaruk-garuk badan pada saat megang makanan seperti itu dapat iya. potensi mencemari makanan, Pak, seperti itu. Oke, menggaruk-garuk badan ya, menggaruk-garuk badan, bersin itu. Rambutnya Pak nggak diikat Pak waktu lagi Oh, nitip rambutnya. makanan. Oh, betul, rambutnya nggak diikat. Jadi itu salah banyak contoh kebiasaan kita apabila kita bekerja yang dapat mencemari makanan. Contoh-contoh lain mungkin seperti meludah termasuk ya. Meludah di area kerja terus merokok itu nggak boleh termasuk. Terus apa lagi? Makan Ngupil. minum. Oh, ngupil termasuk, betul itu. Aku kebiasaan aneh itu, buruk itu. Terus makan minum di ruang produksi gitu ya. Terus apa ya, menggaruk bagian badan dan sebagainya. Tadi teman-teman sudah banyak yang paham mungkin ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan tambahan, mungkin bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini
Kesimpulannya apa dari kita tadi membahas panjang lebar tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau kita bekerja di suatu area untuk menangani makanan gitu ya, contohnya, dan kita bekerja dengan orang banyak gitu kan pasti ada leadernya itu ya, ada pemimpinnya. Kalau misalnya kita di PLK berarti pemimpinnya paling tidak instrukturnya gitu, instrukturnya atau ketua kelasnya. Nah, ini sebenarnya karyawan atau personil harus terus terang dan terbuka kepada pengawas atau atasan atau instruktur atau ketua kelas, serta lekas melapor atau bertindak apabila ada permasalahan hygiene di lapangan, terutama terkait dengan pribadi masing-masing. Jadi tidak usah takut dimarahi, Mas. Kalau misalnya biasanya kan teman-teman suka takut dimarahi ya, waduh aku nanti kalau lapor nanti suruh pulang dimarahi, wah tidak usah takut. Itu yang benar memang seperti itu. Terus yang kedua, kebersihan dan hygiene karyawan adalah salah satu kunci untuk menghasilkan produk makanan yang sehat dan layak untuk dikonsumsi. Nah ini aplikasi selanjutnya. Ini mungkin yang tadi sudah kita jelaskan. Mungkin di sini ada ya, ini di sini ada di sini. Ini apa ini? Ini gambar mbak-mbak yang pakai baju lengkap pakai kayak ninja ini ya, nggak kelihatan apa-apa ya. Contoh kalau kita mau bekerja di perusahaan makanan ya, perusahaan packing makanan atau yang lain-lain yang berhubungan dengan makanan ini harus tertutup seperti ini memang. Apron harus ada, lihat ada sarung tangan, bajunya ini dirangkepi ya, dirangkepi itu apa? Di ini ya, dirangkap ya, rangkap pokoknya dalam pakai baju, luarnya pakai baju proses lagi. Pakai masker, penutup kepala yang jadi satu, terus pakai sepatu boot. Nah, ini apa ini? Kota ya. Orang India ya, orang India. Ini Orang Dayak. apa? Saya pikir orang Dayak Kalimantan. Oh, ada Kalimantan. Oh, ini kalau lihat ini kita lihat di perhiasannya ya, perhiasannya. Ya, perhiasan contohnya kalau kayak gini kan tidak mungkin masuk ke ruang proses, tapi artinya perhiasan contohnya seperti ini tidak boleh masuk ke ruang yang digunakan untuk proses makanan. Nah, selanjutnya ini apa ini? Mbak ini kenapa ini? Nah, ini Mbak ini kenapa? Korban luka mungkin Pak ya? Atau Oh, apa ya? betul. Jadi ini umpamanya kita sedang ada di ruang proses terus kita luka kecil gitu ya, misalnya luka kecil itu kita plester dengan plester yang berwarna terang seperti ini. Terus kita harus pakai sarung tangan di luarnya. Jadi biar tidak mencemari atau mengontaminasi makanan kita. Nah, ini selanjutnya apa ini? Kakak-kakak ini. Tiduran, Pak. Tiduran ya. Nelpon Pak. Telepon, betul. Nah, ini betul. Sama-sama betulnya. Dia tiduran karena sakit. Akhirnya menelpon ke pimpinannya atau ke instrukturnya atau ke atasannya bahwa dia nggak bisa masuk kerja. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini apa ini? Gambar apa ini? Mencuci Cuci tangan. tangan. Cuci tangan ya. Cuci tangan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Cuci tangan secara Cuci tangan periodik. pakai sabun Pak. Betul, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangannya tadi pas ngapain aja, Pak Suhardi kira-kira? Coba dua saja kita ngapain, setelah ngapain harus cuci tangan sebelum masuk proses ini. Nah, teman-teman Sebelum mungkin. masuk ke ruang produksi Pak, cuci tangan dulu. Oh ya betul. Apalagi kira-kira cuci tangan harus sebelum apalagi kita? Saat setelah produksi, Pak. Oke, betul. Terus ini ada lagi apa ini? Karena situasi pandemi Pak, jadi kalau setelah selesai kontak dengan orang harus cuci tangan Pak. Ah, betul juga Pak Suhardi. Betul semua ya. Betul semua. Terus yang ini tanda larangan merokok ya kalau ini ya, larangan merokok. Jadi kalau kita di ruang proses kita tidak diperkenankan untuk merokok. Ini mungkin salah 1 2 3 4 5 6 ya, salah 6 dari yang tadi kita pelajari bersama. Mungkin adalah ini salah 6-nya ya, salah 6-nya. Oke, untuk yang kuisnya ini nanti bentar saya ada kuis dulu. Ini bisa dikerjakan sekarang. Waktunya 3 menit maksimal, tapi kalau sebelum 3 menit selesai boleh banget dikumpulkan. Nanti saya cek. Sudah masuk ya Google Form-nya di chat? Belum? Sudah Pak, sudah. Masuk Pak. Oke, siap. Oke, bisa mulai dikerjakan teman-teman. Nah, ini untuk pertanyaannya ini ada di slide sama dengan yang ada di kuis ya. Gampang-gampang kan pertanyaannya? Gampang banget. Gampang banget pertanyaannya, sama dengan yang tadi kita sudah jelaskan. Gampang banget.
Sudah, Pak. Sudah? Oke. Wah, sudah masuk semua nih kayaknya responsnya. Oke. Oke, sudah masuk semua ya. Oke. Rata-rata untuk jawabannya sudah betul ya. Sudah betul semua jawabannya rata-rata ini saya cek. Oke, betul. Pakaian kerja betul, betul, betul. Oke, betul semua. Hairnet, masker, oh betul. Oke, betul semua. Rata-rata ini nggak ada yang salah. Oke, betul. Nah, teman-teman saya kira sudah cukup jelas ya dengan penjelasan kita hari ini ya. Oke, kalau kuisnya sudah selesai, kita lanjutkan di PR ya. PR ini kayak anak sekolah nih, tapi kita wajib nih ada PR-nya nih. Wajib ada PR-nya. Jadi PR-nya ini gampang aja. Kita bikin rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara pemenuhan hygiene pribadi untuk memenuhi penerapan GMP. Nah, tugas dibuat dalam soft copy dalam bentuk PDF ya, maksimal 2 halaman, minimal 1 halaman, dan dikumpulkan ke email saya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Dikumpulkannya maksimal nanti malam ya, tengah malam. Ini bikin tugasnya satu aja, nanti ini berlima bisa bisa komunikasi, bisa koordinasi ya. Nanti bikin tugasnya jadikan satu, dikasih nama. Nanti maksimal jam 12 malam harus sudah saya terima. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Apa sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Pak. Jelas. Jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya teman-teman sudah hadir pada hari ini. Maaf apabila ada salah kata. Sebelum kita selesaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti kita dapatkan hari ini, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Herta. Terima kasih Mas Ardi.